kita apresiasi sebesar-besarnya. Ya, Teman-teman ini nggak ada murni relawan, Pak. Murni relawan. Jadi Muhammadiyah itu kalau bekerja insya Allah ikhlas. Jadi mereka itu tanpa bayaran apapun. Dari lantai 2 gedung C Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, please welcome UMK Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Maridi M. Dirjo, ya apa kabar Pak? Alhamdulillah baik-baik. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya. Jadi hari ini kita kedatangan tamu dari rombongan MCCC. Apa itu Pak MCCC Pak? MCCC itu adalah singkatan dari Muhammadiyah COVID-19 Command Center atau kalau kita bahasa Indonesia adalah Pusat Komando Muhammadiyah untuk COVID-19. Oke, seserius itu Muhammadiyah Pak ya? Sampai bikin kayak gini Pak? Iya, sebenarnya Muhammadiyah ini adalah organisasi Islam, sosial keagamaan yang selalu ikut serta dalam seluruh kegiatan kebangsaan ya apapun di Indonesia, itu ya? Apapun itu memang masyarakat banyak mengenal untuk segi pendidikan dan kesehatan, tetapi sebenarnya kita juga menyediakan untuk lembaga penanggulangan bencana yang kita sebut dengan MDMC gitu. MDMC. Ya, nah. MCCC ini adalah sebagai respon ya Muhammadiyah untuk membantu pemerintah dalam hal penanggulangan pandemi COVID-19. Jadi karena Muhammadiyah itu memiliki banyak organisasi di bawahnya. Ya, baik majelis, kemudian ortom-ortom yang juga banyak. Betul. Maka ada kebijakan dari pimpinan pusat untuk menyatukan. Maka di dalam kebencanaan di lingkungan Muhammadiyah itu terkenal dengan OMOR, One Muhammadiyah One Respon. Oh, satu perintah semua. Jadi respon terhadap bencana itu dilakukan oleh Muhammadiyah dengan satu komando gitu, karena nanti kalau semuanya melakukan sendiri-sendiri susah terkoordinasinya. Jadi MCCC ini adalah respon pimpinan pusat ya Muhammadiyah termasuk pimpinan wilayah dan pimpinan di bawahnya untuk merespon terhadap pandemi COVID-19 ya, sehingga dalam penanggulangan bencananya itu terkoordinasi dengan baik. Oke, ya. Berarti ada MCCC tingkat pusat, ya. Ada yang tingkat provinsi gitu ya? Ya. Pak Maridi yang di tingkat provinsi. Ya, jadi memang MCCC pusat itu dibentuk tanggal 14 Maret. 14 Maret karena memang mulai itu dirasakan. Beredar. Mulai dirasakan bahwa COVID-19 itu menyebar di negara kita secara proaktif untuk melakukan penanggulangan bencana tersebut, karena walaupun ini bentuknya penyakit tapi itu bagian dari bencana menurut Undang-Undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, bahwa salah satu bencana itu adalah pandemi penyakit ya, pandemi atau penyakit endemis yang menyerang gitu ya. Jadi hampir di setiap aspek itu Muhammadiyah itu akan ada responnya Pak ya? Ya. Contohnya kalau nggak salah tahun lalu kita ke gempa bumi di Palu ya. Kita berangkat. Alhamdulillah. Kalau sifatnya seperti itu biasanya kita yang menangani adalah MDMC, Muhammadiyah Disaster Management Center, atau nama lembaganya Lembaga Penanggulangan Bencana Muhammadiyah. Ya, hanya khusus untuk karena pandemi ini sifatnya masif, itu tidak bisa hanya dilakukan oleh MDMC, maka pimpinan pusat atau Muhammadiyah membentuk MCCC. Ya, jadi untuk One Muhammadiyah One Respon tadi, ya. Oke. Ya. Pak, MCCC ini tugas utamanya apa sih, Pak? Tugas utamanya sebenarnya satu melakukan pencegahan. Ya, pencegahan itu dengan cara edukasi. Maka banyak hal yang bisa kita lakukan melalui media sosial, media massa gitu ya.
Kemarin kita juga dengan Lajismu kita sudah wawancara di RRI dalam rangka pencegahan, mengedukasi masyarakat. Di samping itu kita juga memproduksi poster-poster ya, panduan-panduan kesiapsiagaan yang bisa diakses. Jadi ada covid19.muhammadiyah.id itu sampai disiapkan juga ya? Disiapkan. Jadi masyarakat juga diminta untuk mengakses itu karena beberapa panduan banyak sekali yang kita bisa produksi seperti panduan cuci tangan dengan baik, kemudian panduan melepas masker, memasang masker dengan baik, panduan beribadah, panduan isolasi mandiri, panduan untuk isolasi lansia, banyak sekali yang bisa dilakukan. Termasuk jadi masker juga sampai ada panduan ya? Iya, karena kalau kita salah menggunakan masker itu justru tempat-tempat penularan yang sangat potensial karena kita pakai masker kemana-mana, mungkin saja salah satu maskernya itu terhinggapi oleh virus, droplet COVID-19 itu, sehingga ketika kita pegang bagian luarnya, malah kemudian kita lupa cuci tangan, kemudian menyentuh muka, nah itu adalah bahaya yang seperti itu. Oleh sebab itu ada panduan menggunakan yang bagus, kemudian bagaimana juga melepaskannya. Gitu. Jadi bahkan untuk itu aja ya memang kadang ini sih sering masyarakat nggak terlalu, yang penting sudah nganggap pakai masker udah dianggapnya udah fine, aman gitu ya. Padahal masker juga ada jenis-jenisnya ya, ada jenis-jenisnya. Sebenarnya kalau surgical masker itu yang biasanya untuk kita gunakan kesehatan itu sudah cukup. Ya, kita memang untuk masyarakat umum itu tidak perlu pakai yang N95 ya. Oh gitu Pak ya? Kalau untuk masyarakat umum ya, untuk mencegah saja itu tidak perlu. Kalau untuk tenaga kesehatan, tenaga medis dan tenaga non medis dalam hari ini misalnya perawat gitu ya, atau tenaga laboratorium itu memang disarankan pakai N95. Tapi untuk masyarakat umum untuk yang biasa yang umum surgical masker itu sudah cukup gitu. Nah, hanya memang produk-produk yang sekarang karena masker langka diproduksi massal yang memang kadang-kadang di bawah standar, dalam artian kain gitu ya, kemudian dibuat masker itu daya proteksinya itu kurang ya. Atau ada paper masker juga yang terbuat dari kertas seperti itu langsung muncul macam-macam. Iya, muncul macam-macam karena memang kelangkaan masker di tempat kita, terutama di Indonesia, seluruh Indonesia sebenarnya. Tapi kalau saya baca juga sebenarnya nggak di Indonesia saja, semua di dunia Pak ya? Iya, panik buying untuk alat-alat kesehatan, hand sanitizer, kemudian habis. Amerika juga mengeluh sama gitu ya, sama seperti itu. Padahal mereka menurut saya prepare-nya sudah lebih bagus, tapi ternyata panik juga gitu seperti itu. Ya. Pak, tadi kan Bapak nyebut bahwa ternyata masyarakat juga nggak terlalu perlu untuk yang pakai N95 yang masker itu. Pertama karena memang terbatas dan memang lebih dibutuhkan oleh tim-tim kesehatan kan Pak ya. Nah, terus bagaimana respon Pak Maridi ini waktu ada viral video yang ke supermarket pakai APD lengkap plus pakai maskernya lengkap Pak, padahal cuman mau belanja doang. Gimana? Udah nonton belum Pak? Saya sebagian dari beberapa video-video yang viral saya sudah melihat, tapi kalau menurut saya itu terlalu berlebihan. Jadi untuk menggunakan pakaian-pakaian yang APD lengkap itu memang dipersyaratkan untuk tempat-tempat tertentu seperti rumah sakit, ya memang perlu seperti itu. Kalau untuk ke tempat umum yang penting social distancing sebenarnya sudah yang tepat cukup. Ada physical distancing ya. Kayak kita nih Pak, kita nih jauhan nih. Cukup gitu ya, karena virus itu kan melalui droplet. Droplet itu ada cairan dari pernapasan atau dari mulut muncrat. Yang muncrat itu biasanya dia dipengaruhi oleh dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi sehingga cepat jatuh. Sehingga disarankan sih lebih dari 1 meter ya. Aman lagi kalau lebih dari 2 meter gitu ya. Karena yang kita takutkan sebenarnya standar droplet itu
1 meter bisa jatuh, tapi kan kita tidak tahu ada hembusan angin yang membantu. Nah itu yang kita takutkan, makanya kalau kita mau lebih aman lagi sebenarnya kalau bisa sampai 2 meter lah gitu itu ya. Sudah jarak aman. Iya lebih aman lagi. 1 meter sebenarnya sudah aman, tapi akan lebih aman lagi kalau 2 meter. Karena kita tidak tahu kan, pas kita ngomong ternyata ada hembusan angin yang membantu droplet itu yang mestinya jatuh ke tanah, tetapi justru bisa menjangkau gitu ke tangan kita, kemudian kita pegang muka seperti itu. Nah, terhadap video tadi sebenarnya kalau pakai masker silahkan saja. Itu kan lengkap dia Pak pakainya. Ya kalau lengkap ya nggak berlebihan menurut saya. Nah, cukup pakai masker sebenarnya. Yang penting sering cuci tangan gitu. Makanya di supermarket atau di instansi tempat apapun itu seyogianya disediakan hand sanitizer. Yang lebih bagus lagi adalah sebenarnya cuci tangan. Cuci tangan itu yang paling lebih efektif, ya? Lebih efektif. Jadi lebih efektif karena dia akan pakai sabun, pakai air mengalir. Hand sanitizer itu dilakukan ketika kita akan sulit mengakses air dan sabun gitu, misalnya dalam perjalanan dan seterusnya. Nah, mestinya kita paling banyak setelah 3-5 kali menggunakan hand sanitizer segeralah untuk mencuci tangan pakai sabun seperti biasa. Baru nanti kalau kesulitan mengakses itu baru hand sanitizer itu. Jadi kalau dibanding-bandingkan lebih mending cuci tangan pakai sabun itu Pak ya? Di air mengalir. Jadi jangan. Itu yang paling lebih efektif. Nah, masyarakat kan taunya hand hygiene itu menggunakan hand sanitizer sehingga memborong semua. Habis Pak hand sanitizer Pak. Habis semuanya. Yang kasihan itu teman-teman yang di kesehatan, di fasilitas kesehatan yang ingin menggunakan itu sudah diborong orang sehingga mereka agak kesulitan gitu ya. Bapak ini kan kebetulan backgroundnya keperawatan Pak ya? Ya. Salah satu perawat senior di Samarinda. Ada nggak sih imbas yang Bapak lihat dari tim teman-teman kesehatan ini gara-gara hand sanitizer habis, masker habis, apa-apa serba habis itu? Iya. Di rumah sakit itu gimana Pak kondisinya Pak? Kemarin itu di rumah sakit itu kekurangan APD ya. Memang itu kurang betul Pak ya? Ya APD, tapi alhamdulillah beberapa hari ini, terutama minggu ini kita sudah dapat drop sekitar 2.000 APD dari Jakarta. Mudah-mudahan itu continue di ini karena banyak APD yang sekali pakai sehingga langsung dibuang, sehingga ketika ada tenaga kesehatan termasuk tenaga medis, tenaga keperawatan yang mau berdinas lagi akan menggunakan yang baru. Mereka ini Pak, APD itu ternyata nggak bisa dipakai terus-terusan ya? Satu orang satu APD berapa lama batasnya? Iya, tergantung bahannya. Nanti ada juga yang bisa dicuci ulang, tapi kebanyakan riskan gitu ya, karena nanti yang nyucinya juga bisa kena. Itu kan itu jadi lebih baik pakai memang yang disposable ya, satu kali pakai buang gitu. Hanya masalahnya itu terkait dengan anggaran yang sebenarnya anggaran mungkin mereka punya, tapi untuk yang dibeli itu, tapi alhamdulillah beberapa pabrik ini sekarang sudah konsentrasi untuk membantu membuat APD. Di samping kita juga pemerintah mungkin mendatangkan dari luar negeri, sehingga mudah-mudahan teman-temannya yang di puskesmas saja ini yang mulai masih belum ya. Tapi sebenarnya di puskesmas ini yang penting physical distancingnya betul, kemudian jangan lupa cuci tangan, kemudian sering cuci tangan gitu, itu insya Allah terlindung ya. Yang lebih efektif lah Pak ya. Ya. Berarti masyarakat selama ini salah kaprah ya? Ya sebenarnya. Padahal ada aja sabun cuci tangan di rumah kan Pak? Ya, karena mereka itu panik, kemudian mereka itu terimbas dari berita media sosial, akhirnya langsung beli. Sebenarnya sabun-sabun yang di rumah sudah cukup bagus, asal cara mencuci tangannya itu bagus. Ya, bagusnya itu lebih dari 40 detik ya. 40 detik. Saya sering dengar tuh 20 detik, Pak. Ya, 20 sampai 40 detik ya. Karena ketika cairan desinfektan atau sabun itu menyentuh ke virus itu supaya agak lama, sehingga virus itu mati dan nanti akan jatuh bersama air yang mengalir. Oleh sebab itu
kalau cuci tangan juga jangan pakai air yang tergenang tapi harusnya mengalir gitu. Karena kan bisa saja terakumulasi di situ walaupun di situ sudah ada desinfektan. Jadi walaupun seandainya airnya di bak, ya sebaiknya air virusnya yang mengalir bisa saja di situ. Masih di situ, Pak. Iya, ya karena kan ketika kita cuci tangan kan tidak semuanya mungkin virusnya ada yang masih hidup gitu kan. Benar. Sehingga itu mungkin kalau di air kan bisa bertahan untuk beberapa lama kan gitu ya. Sehingga itu lebih bagus dan itu standarnya adalah air mengalir, tidak di air yang menggenang. Menggenang gitu. Ya. Pak Maridi sebagai ketua MCCC ketika pertama kali ditunjuk sama Muhammadiyah Kalimantan Timur, kayak apa perasaannya, Pak? Ya, perasaannya adalah saya merasa bahwa itu adalah tanggung jawab. Kebetulan saya kan di PWM juga sekretaris MDMC. Terus saya juga biasa mengajar tentang kebencanaan. Jadi ya saya sudah siap. Ya, insya Allah siap gitu ya. Dalam arti siap memegang amanah yang diberikan kepada saya. Karena ini adalah tugas dari perserikatan yang harus saya emban dan harus saya laksanakan. Pertanyaan selanjutnya Pak Ma. Komposisi MCCC Kalimantan Timur itu dari background apa aja, Pak? Jadi apa ada kerjasama dengan instansi yang lain gitu? Iya. Jadi kalau di struktur organisasinya karena itu One Muhammadiyah One Respon, berarti semua majelis, semua organisasi Muhammadiyah, ortom-ortomnya itu jadikan satu. Semua masuk, Pak ya? Iya, semua masuk. Misalnya dari PWM, kemudian dari PWA, kemudian dari majelis-majelis yang ada di keduanya, terus ortom-ortomnya kita masukkan karena IPM, memang IMM, IPM, IMM, kemudian Pemuda Muhammadiyah, Kokam, Pemuda NA, kemudian termasuk Tapak Suci HW dan perguruan Muhammadiyah, Muhammadiyah, ya. UMKT termasuk di dalamnya. Jadi UMKT banyak di situ dosen-dosen yang kita masukkan sebagai tim teknis. Berarti tenaga ahlinya diambil dari dosen-dosen pakar UMKT. Iya. Nanti kita ke depan akan juga merekrut ya, mungkin bekerja sama dengan prodi psikologi karena kita tahu bahwa respon masyarakat terhadap kondisi sekarang baru sebenarnya bukan lockdown, baru distancing, physical distancing itu saja sudah membuat mereka stres ya. Padahal stres itu berbahaya untuk virus corona. Imun ya katanya. Ya, karena imunitas dipengaruhi, karena semakin stres maka semakin turun imunnya. Oleh sebab itu kita perlu psikolog yang nanti juga mungkin perawat jiwa, psikolog yang bisa membantu melakukan konsultasi. Nah, karena kita itu ada kebijakan untuk tidak tatap muka, maka konsultasinya mungkin kita menggunakan media sosial, online dan seterusnya. Nah, itu yang mungkin kita akan lakukan. Di pusat sudah dimulai dan kita juga akan merekrut itu. Pak Ma, semengeri itukah beban yang harus kita tanggung nanti kalau seandainya kita tidak benar-benar mengurusin memberhentikan penyebaran COVID ini? Betul-betul ngeri kah? Ya. Menurut Bapak gimana? Sebenarnya gini, kalau kita tidak tangani dengan baik, ya efeknya itu sangat luas. Tapi yang pertama yang harus kita lakukan adalah jangan panik. Ya, panik itu menimbulkan stres menurunkan itu ya. Itu. Nah, dengan tidak panik, kita akan otak kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Kita melakukan pengambilan keputusan dengan rasional, dengan panik. Makanya sampai ke sana ya, kita tidak boleh panik dalam hal itu. Kemudian kita juga harus melakukan upaya-upaya mencegah itu dari mulai tadi edukasi, kemudian kita juga lakukan konsultasi gitu, termasuk kita ingin juga ke depan ini dari 2 minggu itu
banyak yang bersifat fisik yaitu penyemprotan gitu, tapi ke depan kita juga sudah mulai ke target-target tertentu. Pertama misalnya lansia. Lansia ini yang paling Pak ya. Ya, paling berisiko. Jadi 60% yang sakit dirawat itu lansia, dan yang dominan meninggal adalah lansia dan orang-orang yang punya penyakit lain, penyakit lain, bukan penyerta. Jadi memang dia dasarnya sudah punya penyakit, ya, punya misalnya diabetes, asma, jantung kayak gitu. Terserang COVID-19 ini akan memperparah dan itu yang meninggal. Oleh sebab itu golongan-golongan yang rentan ini mestinya kita edukasi gitu ya. Sebagai contoh misalnya ada lansia di suatu rumah gitu ya, sebisa mungkin tetangga anaknya itu kuranglah untuk berkunjung untuk sementara waktu selama stay di rumah ini ya, kebijakan stay di rumah ini. Yang kayak mahasiswa kan masih ada beberapa yang di punya orang tua di kampung, tapi kita udah rumahkan, dia kan di Samarinda sekarang. Sebaiknya tidak usah pulang dulu, Pak. Tidak usah pulang dulu karena justru ada orang tua di rumah. Di kampung justru mereka kan jarang orang-orang yang berasal dari yang sudah zona merah gitu kan, jarang yang ke kampung. Yang ada justru di kota. Nah, mahasiswa yang ada di kota kita kan tidak tahu apakah dia selama ini sudah terpapar atau tidak. Kalau dia pulang ke kampung justru dia yang menjadi sumber gitu. Oleh sebab itu tidak kuliah tapi bukan berarti pulang kampung. Nah, termasuk nanti seandainya ini memanjang sampai ke Ramadan dan Lebaran, kita juga lebih baik jangan pulang kampung dulu untuk tahun ini. Karena banyak yang nggak dengar itu, Pak. Jadi masyarakat tuh masih merasa bahwa nggak apa-apa, yang di urusan hidup di nyawa Tuhan. Tapi betul. Kayak apa ya ngasih taunya itu, Pak? Iya betul. Tapi masalahnya kan kita juga perlu berusaha. Jadi semuanya memang sudah Allah yang menentukan, Tuhan yang menentukan. Tapi kita diwajibkan berusaha ya. Di zaman Nabi juga. Ketika terjadi wabah juga kita harus tetap usaha gitu kan. Bahkan di zaman Nabi itu ada karantina gitu, daerah itu dikarantina juga sama seperti itu gitu. Nah, kita yang yang sehat tidak boleh datang ke daerah yang sakit. Nah, sama seperti itu. Yang sakit juga dilarang datang. Nah, seperti itu. Misalnya kita ada di zona merah gitu ya. Kemudian kampung kan zona hijau gitu kan. Nah, kita dilarang ke sana gitu ya. Ya itu juga ajaran agama. Jadi jangan sampai hanya berkeyakinan saja tetapi tanpa melihat petunjuk-petunjuk agama yang lain. Agama dalam artian bahwa ada hadis, ada riwayat sebelumnya yang menggambarkan bagaimana Nabi juga memproteksi orang-orang yang memang tidak terkena wabah gitu, seperti itu. Pak, apa pesan yang Bapak mau sampaikan kepada relawan-relawan MCCC yang di Kalimantan Timur yang saya dengar udah banyak sekali berkorban ini kayaknya ya, berjuang melakukan penyemprotan di beberapa titik tempat dan nggak tahu udah banyak katanya, Pak ya. Itu gimana, Pak? Kami sampai hari ini sudah ada menyemprot di sekitar 67 titik plus lingkungan masyarakat ya, karena yang masyarakat ini kan sebagian oleh instansi lain, sebagian oleh kita gitu ya. Jadi masyarakat yang meminta kita akan lakukan penyemprotan secara gratis gitu ya. Nah, pesan saya pertama adalah pakai APD supaya bagaimanapun itu adalah zat kimia ya. Yang nyemprot juga manusia, Pak ya. Yang nyemprot juga manusia. Jadi mereka itu pakai APD dengan baik, kemudian lakukan SOP yang baik, yang benar gitu ya. Jadi jangan menggunakan menyemprot tanpa APD dengan baik gitu. Terus menyemprot jangan menentang arah angin gitu kan, nanti kena muka. balik ke tubuh itu ya. Walaupun kita sudah pakai APD dan kita berusaha, teman-teman juga sudah pakai masker yang layak lah ya gitu ya. Kemudian jadi kita apresiasi sebesar-besarnya. Teman-teman ini nggak
murni relawan, Pak. Murni relawan. Jadi Muhammadiyah itu kalau bekerja insya Allah ikhlas. Jadi mereka itu tanpa bayaran apapun. Jadi semuanya yang kita lakukan adalah semua sukarela gitu ya. Dan mereka juga hanya diminta kemudian mereka mendaftarkan diri, itu alhamdulillah begitu. Jadi saya sangat kagum, apresiasi dan rasa terima kasih yang sangat mendalam kepada relawan-relawan itu. Nah, juga jangan lupa mereka cukup istirahat. Seperti kemarin menyemprot, hari ini kami istirahatkan dulu ya. Karena kita masih memprediksi agak sedikit panjang nih. Kalau prediksi misalnya yang jangka panjang itu bisa sampai mungkin April atau Mei gitu bahkan ya. Tetapi kan kita tidak tahu nanti kedepannya seperti apa. Itu sangat tergantung pada kedisiplinan masyarakat untuk physical distancing itu sebenarnya. Kalau kita semuanya disiplin, kemudian orang-orang yang berasal dari zona merah itu juga harus isolasi mandiri. Ya ada, walaupun mungkin bentuknya orang tanpa gejala OTG. Kemudian ada orang dalam pengawasan, kemudian pasien dalam pemantauan baru yang positif. Nah, yang masih ini yang masih sehat ini yang juga harus disiplin diri gitu. Kalau memang berada dari zona merah, lapor. Kemudian kalau mereka zona merah, kemudian masih sehat, isolasi mandiri di rumah, jangan menerima tamu, jangan kemana-mana selama 14 hari. Kalau mana ada timbul gejala, segera lapor ke pemerintah ya, ke fasilitas kesehatan yang sudah ditunjuk oleh pemerintah masing-masing. Semuanya sudah siaga 24 jam itu yang seperti itu. Jadi ya yang penting juga, dan masyarakat juga untuk masyarakat ini germas ya, gerakan hidup sehat itu penting gitu ya, karena virus ini adalah virus yang nggak main-main penyebarannya. Ya, penyebarannya yang luar biasa, yang menyerang tubuh kita, tetapi bisa kalah kalau dengan sistem kekebalan tubuh yang baik, dengan yaitu orangnya sehat. Pertama, makan makanan yang bergizi, kemudian pola tidurnya yang baik, tidak merokok. Wah, ini yang merokok ya. Yang merokok. Ya, yang merokok ini karena paling rentan juga jadi rentan. Karena paru-paru. Merokok itu sebenarnya gini, ketika asap dan ribuan jenis racun yang masuk itu menyebabkan silia yang ada di saluran nafas itu tidak berfungsi dengan baik. Nah, disitulah sebenarnya silia itu bisa menangkap kotoran, das, itu bisa menangkap dan benda-benda yang lain termasuk bakteri dan virus. Tapi nempel dengan itu baru nanti ada makrofag yang memakannya sehingga dia tidak jadi menginvasi di saluran pernapasan kita. Tapi dengan merokok itu tidak berfungsi. Nah, oleh sebab itu hindarkan merokok. Kurangi merokok ya. Kemudian minum yang cukup ya, minum yang cukup. Kalau orang yang tanpa gangguan jantung atau ginjal bisa sampai 2 liter per 24 jam ya, atau sesuai kebutuhan. Kalau kita banyak melakukan aktivitas, bisa bekerja atau olahraga yang itu ya nambah gitu ya, bisa sesuai dengan kebutuhan gitu. Pak Ma, terakhir Pak Ma, pesan dari Pak Maridi sebagai Ketua Muhammadiyah COVID Command Center kepada masyarakat yang masih tidak terlalu serius menanggapi virus ini, Pak. Ya, pertama memang kita tidak boleh panik, tapi juga tidak boleh kita menyepelekan. Jadi kewaspadaan itu penting. Ya, jadi kewaspadaan penting. Jadi kemana-mana itu harus ingat, jangan sering megang muka. Ya, sentuhan. Terus misalnya untuk menyentuh ya, jangan salaman. Sementara salaman bisa seperti ini saja gitu ya. Kalau kompak ya kompak jarak jauh gitu. Kompak jarak itu kan sudah bisa juga. Kalau kan kadang-kadang di komunitas tertentu ada kompaknya gitu ya. Ya sudah dari jarak jauh saja. Kemudian ibadahlah dari rumah gitu. Seandainya harus beribadah ke tempat masjid ya bawa sajadah sendiri. Nanti jangan lupa juga sajadahnya segera dicuci atau minimal dijemur lah gitu ya. Itu minimal. Kemudian kalau merasa sakit segera lapor ke fasilitas kesehatan untuk diperiksa apakah
itu betul-betul sakit karena COVID-19 atau mungkin sakit yang lain, bisa saja karena influenza yang lain. Biasa. Karena coronavirus itu sebenarnya macam-macam, ada yang H5N1, H1N1 itu yang bisa menyebabkan influenza biasa, tapi yang menyebabkan yang parah itu seperti SARS, MERS, termasuk ya COVID-19 ini ya, yang memang perlu diperhatikan. Dan hindari kerumunan. Jadi teman-teman yang suka nongkrong sementara bukan kurangi, hilangkan dalam waktu 14 hari ini